Halo pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mau membuat video tentang membuat menu lagi. Menu yang hubungannya sama tentu saja user setting sama uh, pengaturannya. Tetapi kali ini menunya adalah menu yang sederhana, belum menu yang kita buat submenu. Bila menggunakan submenu seperti apa nanti bisa dikembangkan di video selanjutnya. Karena ini berbeda dengan yang sebelumnya di mana menu-menu terdiri dari tombol-tombol atau behavior action yang kita buat. Tampilannya kira-kira akan seperti ini. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar nanti mendapat notifikasi ketika ada video-video maupun updatean terbaru dari channel ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun. Jadi menu ketika kita klik akan menuju ke menu. Ini di sini adalah ketika saat belum login sama sekali. Jadi belum menampilkan menu apapun kecuali menu untuk login. Ketika kita klik akan menuju ke menu user setting, login. Kita ketikkan, misal kita login pakai user 1. Di sini levelnya adalah sales. Ketika kita save, sudah ada menu, yaitu ada dua menu, yaitu penjualan barang selain menu yang tadi kita buat. Misal kita klik penjualan, maka akan menuju UX penjualan, menu penjualan. Ketika kita klik barang, maka akan menuju tabel barang. Dan ini juga sudah kita slash, misalnya kita login menggunakan level yang berbeda. Levelnya admin. Ketika kita save, maka di sini ada tambahan menu lain, dua menu yang tidak bisa diakses oleh level sales, yaitu barang masuk, tabel barang masuk, dan untuk edit menu. Edit menu ini adalah tabel menu yang kita bisa edit. Misalnya kita mau memberikan akses sales, bisa melihat barang masuk, maka kita tinggal klik yang salesnya. Kita save. Lalu ketika kita login dengan sales, maka ada 3 tampilan ini yang akan muncul. Nah, tadinya 2, hanya penjualan dan barang. Sekarang barang masuk juga sudah bisa diakses oleh level sales. Jadi begitu. Tentu menu edit hanya bisa admin saja yang mengakses. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara pembuatannya.
Yang pertama tentu kita aktifin user setting seperti biasa. Jadi ada ID user, password, kemudian level. Yang terpenting ini tadi belum kelihatan. Oh, di sini harus saya pas. Kita lihat di sini rumusnya, distro ID user nama. Mungkin namanya tidak kelihatan. User setting aktifin, terutama yang terpenting adalah user ID, password, dan level. Karena ini yang mau kita pakai untuk men-slice siapa bisa mengakses menu apa. Lalu kita juga punya tabel menu. Tabel menu ini kita bisa men-setting untuk levelnya itu enamlist. Jadi UX ini adalah nama-nama UX-nya. Kita mau lihat di tabelnya. Di nama-nama tabelnya. Jadi ini nama-nama UX tadi, kemudian levelnya diberikan tipe enamlist. Ini harus. Jadi tidak bisa tidak. Jadi ketika versi-versi sebelumnya level ini kita ganti dengan semisalnya levelnya ada 10, ya kita tulis 10 kolom di sini. Ada semisalnya sales, admin, manager, supervisor, dan lain sebagainya. Kita buat 10 kolom. Untuk kali ini kita buat yang lebih simpel. Jadi kita tinggal edit saja di sini. Jadi siapa bisa mengakses apa, cukup dengan memilih level mana saja yang bisa mengakses. Itu untuk menu. Lalu yang kedua, untuk tampilan seperti ini, sistem login seperti ini, kita butuh satu tabel, yaitu beranda. Untuk tabel beranda ini saya membuat beberapa inputan agar ketika kita mau membuat sebuah announcement atau pengumuman itu bisa dilihat oleh semua orang, karena semua orang akan selalu tertuju ke beranda atau halaman awal. Jadi meskipun tanpa notifikasi, ketika orang memang menggunakan aplikasi maka akan membaca yang di pengumuman, apalagi dipakai di perusahaan, artinya orang wajib baca pengumuman. Jadi tanpa kita mengirim notifikasi pun pengumuman bisa kita launch di beranda aplikasi kita. Jadi isinya itu misalnya nama pengumumannya apa, kemudian isi pengumumannya di sini saya buat 5 kolom teks. Intinya pengumuman pertama, pengumuman kedua, pengumuman ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian ini saya satukan dengan kolom tipe show. Kolom tipe show, lalu ini pilihan saja mau pakai page header atau teks. Jadi sesuai selera saja. Kalau page header itu tulisannya akan lebih besar atau mode bold, tetapi kalau teks mode biasa. Di sini cara penulisannya, jadi kita pakai concat untuk menggabungkan antar teksnya. Lalu
Eh, jadi ini adalah pengumuman itu akan berada di baris pertama, lalu disusul kemudian teks, kemudian teks 1, kemudian di sini ada kosong tetapi kita enter. Jadi di sini mengandung enter karena kan ini harusnya jejer. Harusnya kan seperti ini. Nah, ini kita kasih enter agar ini menjadi paragraf yang kedua. Paragraf kedua isinya teks 1, kemudian paragraf selanjutnya teks 2, teks 3, dan seterusnya. Itu adalah trik untuk kita membuat tampilan seperti ini. Jadi ini adalah pengumumannya, kemudian ini teks pertama, dan ini teks kedua. Coba kita lihat ketika kita edit. Di sini pengumumannya hari libur, kemudian teks pertama saya tulis di sini, teks kedua kita isi di sini sampai dengan tag 5. Jika memang membutuhkan banyak, bisa ditambahin lagi kolom-kolomnya dan kita save. Nah, ini juga hanya bisa diedit oleh level admin. Nanti kita lihat pengaturannya. Ketika user 1, maka tidak bisa mengedit. Levelnya sales, maka tombol editnya juga akan hilang. Nah, sudah nggak bisa ngedit untuk level sales, jadi hanya level admin saja. Oke, itu untuk setting kolom berandanya. Silahkan dikembangkan lagi, bisa ditambah dengan video dan lain sebagainya untuk lebih menarik tampilan dari halaman depan aplikasi Anda. Lalu selanjutnya kita buat UX. UX-nya di sini adalah tipenya tipe detail. Lalu seperti biasa, jika ada gambarnya kita pilih kira-kira gambar mana yang mau ditampilkan. Kemudian di sini ada setting, gambarnya itu fill, fit maupun background, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau di sini fill, fit dan background tidak ada perbedaan karena memang bentuknya landscape, jadi tidak ada perbedaan. Jika bentuknya tidak gambarnya kita tidak mempunyai format yang tetap, kita pilih fill saja, atau bisa kita pilih dengan tipe background. Untuk tipe background, jadi tampilannya akan formnya melayang seperti ini, sesuai dengan selera. Kemudian kita matikan slideshow karena kita tidak membuat menu di halaman-halaman berikutnya. Kita bisa mengaktifkannya, kemudian membuat slideshow agar tidak perlu kita menambah tombol ini menuju ke menu selanjutnya. Jadi menu selanjutnya ada di row selanjutnya. Kalau ini kan tampilannya adalah tampilan row pertama, Welcome Inventory Apps. Ini letaknya ada di row pertama. Kita lihat. Saya hanya menyinggung sedikit saja. Nanti coba kita praktek satu saja. Misalnya kita taruh satu menu di row yang selanjutnya. Tentu row selanjutnya harus berisi data ya. Kalau tipe detail itu memang harus berisi data. Jadi tidak bisa kosong. Ini adalah tabel beranda saya. Jadi ini berisi
welcome inventory ini ada di row yang kedua, baris data pertama, tapi kan row-nya selalu yang kedua karena yang row pertama akan dipakai untuk penamaan kolom-kolom. Itu oke, kita aktifin aja ya untuk slideshow-nya. Lalu kita buat yang terpenting nih. Jadi di menu-menunya itu tombolnya kita taruh semua di beranda, tentu saja di tabel beranda. Lalu kita buat semua menunya ini menggunakan action yang sama, yaitu go to another view within this apps. Lalu targetnya link to view, nama-nama UX-nya. Jadi di sini kan kita di menu nanti kan membuat akses. Jadi ada menu penjualan, barang masuk, ini nama-nama UX-nya. Kemudian ini level yang bisa aksesnya. Jadi menu penjualan ini bisa diakses oleh sales, level sales maupun level admin. Barang hanya bisa diakses oleh level admin. Bagaimana logikanya? Jadi ketika kita buat pertama itu sudah kita buat dulu levelnya ini. Jadi usahakan levelnya ini diisi dulu. Setelah itu kita menyusun rumusnya. Rumusnya untuk men-slice-nya istilahnya, atau untuk memfilter menu yang ini, menu penjualan ini bisa diakses oleh siapa, itu kita atur di sini di behavior. Jadi behavior, action, behavior, urutannya seperti itu. Ini kan behavior, ini namanya action. Kemudian ke sub menunya lagi behavior. Jadi syaratnya kita dua. Syaratnya itu kita buat satu, yaitu jika user setting level, artinya level yang sedang login. Misal ini user 2 000. Nah, di sini levelnya berarti admin yang sedang mengakses aplikasi saat ini, levelnya admin. Levelnya admin, maka di sini sebenarnya kan di sini admin. Admin karena itu kita buat yang berubah-berubah, artinya ini dinamis, jadi nggak cuma admin saja, maka kita buat ini adalah user setting level untuk menggantikan kata-kata admin. Lalu admin kan kita sedang mau login pakai admin nih. Admin itu harus berada pada list lookup penjualan, nama UX-nya adalah penjualan. Di sini penjualan. Lalu ini menunya, nama tabelnya itu menu, nama tabelnya menu. Lalu kolomnya adalah kolom UX. Jadi penjualan ini berada di kolom UX. Itu harus ada di list. Kan kita setting tadi enum list. Enum list itu sama dengan tipe list. Hanya saja tipe list itu tidak bisa kalau dia tipe kolomnya bukan virtual kolom. Kalau kolomnya itu kita taruh di spreadsheet, itu maksimal yang bisa kita lakukan tipe kolomnya adalah enum list agar terbaca sebagai list. Nah, syaratnya rumus in adalah di sini adalah hal yang
menjadi bagian dari sebuah list yang ada di belakang ini. Ini harus berupa list, ini harus berupa salah satu bagian dari list di sini. Oke, ini settingannya tentu sama saja untuk nama-nama UX selanjutnya. Semisalnya barang masuk, ini link to view-nya barang masuk harus kita samakan dengan yang ada di list di sini. Dan tentu saja biar menuju ke UX yang benar, penamaan di UX-nya harus sama dengan penamaan di sini di list daftar UX. Behavior-nya sama, hanya saja kita mengganti di menu yang di lookup. Jadi tadi menu yang di lookup adalah penjualan, karena ini adalah UX yang akan menuju ke barang masuk, maka diganti dengan barang masuk. Begitu seterusnya sampai menu edit. Sama menu edit, kemudian di sininya juga menu edit. Kemudian untuk login sendiri itu kita namanya link to view settings. Ini udah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau mau menuju ke user setting, maka link to view-nya, nama view-nya adalah settings. Lalu untuk behavior-nya tentu kita harus true, harus membenarkan semua bisa mengakses login ini. Lalu untuk membedakan antara di sini login, kemudian di sini itu jadi logout, itu kita menggunakan mengaturnya di appearance. Jadi klik di sini di gelas kaca ini, lalu tuliskan rumus if saja. Jadi ketika user setting level itu tidak kosong, artinya orang sudah melakukan login, maka namanya yang ditampilkan logout. Ketika berarti kalau kosong, artinya orang belum login, namanya login. Lalu selanjutnya, tadi urutannya seharusnya setelah, kan memang kita setelah setting kolom-kolom tadi kita membuat UX. Nah, dalam pembuatan UX, misalnya kita membuat UX penjualan, ini langsung kita simpan di sini ya, penjualan gitu. Nanti kalau pembelian ya kita setting ini barang masuk, kita harus samain persis, copy paste aja. Jadi lebih rapi pekerjaan kita. Jadi tidak ada yang tertinggal UX yang akan kita buat menunya juga. Lalu saya mau menunjukkan yang tadi untuk user setting itu memang adanya di sini. Di user setting namanya adalah settings. Jadi jangan diganti, ini tidak bisa diganti, jadi tetap harus nama UX-nya setting. Meskipun di sini namanya kita bisa kita ganti untuk tampilannya hanya sekedar tampilan saja, tetapi untuk ke bedanya ini kan asli dari AppSheet-nya, jadi tidak bisa kita setting. Kalau kita semisalnya di sini nama menunya kita ubah, maka rumus-rumus yang berhubungan dengan ini juga harus dirubah. Tetapi kalau untuk setting enggak, pokoknya tetap dipanggilnya tetap dia settings. Dan misalnya finish view-nya tetap kita menuju ke inventory. Jadi setelah kita login akan menuju ke aplikasi inventory. Oke, kita save dulu.
Tadi saya menunjukkan kalau semisalnya level admin itu bisa mengedit. Kalau level sales tidak bisa mengedit. Nah, itu pengaturannya di sini. Jadi jika user settingnya levelnya itu admin, suite ini bacanya sama seperti if. Hanya saja ini rule kerjanya sama seperti if, tapi penulisannya sama seperti if tanpa s. Jadi suite user setting, kita cari nilai user setting levelnya itu apa, yang sedang login di sini apa. Kalau misalnya admin, maka dia bisa update. Tapi selain admin, jadi sales kan, selain admin kan kita punya dua level, admin sama sales. Jadi kalau sales itu hanya bisa read only saja. Itu di situ. Nah, semisalnya kita mau membuat biar otomatis juga. Jadi selain edit dia bisa tidak usah, karena menu ini sebenarnya kan sudah kita setting by aplikasi. Jadi tidak bisa diedit-edit. Nah, ketika kita mau mencoba ya, kita mau mencoba bagaimana misalnya kita mau aplikasinya banyak, UX-nya banyak, mau kita bagi-bagi, bikin submenu, misalnya submenu di halaman pertama itu submenu apa, di bagian kedua itu submenunya apa. Nah, itu bisa kita buat menu yang kedua. Misalnya di sini transaksi. Menu yang kedua adalah transaksi. Menu transaksi ini sudah kita tulis di sini ya, menu transaksi. Jadi row yang ketiga ini adalah transaksi. Nah, row yang kedua adalah beranda utamanya. Oke, kita langsung ke behaviornya. Jadi kita perlu menambahkan behavior. Jadi behavior, action, behavior. Ini untuk kita memfilter siapa bisa mengakses action ini. Jadi harus kita tambahi dengan parameter n, tentu saja. Parameter yang pertama kita buat ini, lalu parameter keduanya kita buat berarti untuk transaksi kita mau rubah penjualannya karena kita kategorikan transaksi, dia akan berada di row yang kedua. Jadi di sini tulis row number. Karena row-nya row kedua atau data kedua, row-nya adalah row nomor 3. Ini kurung tutupnya, and in level ini in-nya harusnya di sini ada lagi 1. Nah, sudah. Kita lakukan hal yang sama. Coba kita copy aja, kita ganti. Untuk di barang masuk. Barang masuk kita juga lakukan hal yang sama. Jadi N barang masuk juga masuk ke transaksi ya. Jadi kita masukkan ke row yang ketiga. Row number sama dengan 3. Nah, sama, kita sudah punya 2 parameter. Untuk barang kita taruh di row yang
kedua. Agar dia ada di beranda ketika mau ngecek, jadi lebih cepat tanpa perlu menggeser. Kita save. Ini juga ada di menu pertama. And row number sama dengan 2. Menu edit row kedua ini tentu row kedua. Sudah. Jika kita mau mengatur letak urutan dari kolomnya, jadi ngaturnya kalau atas berarti dia di paling kiri, kalau paling bawah berarti dia di paling bawah. Berarti ini barang, menu editnya kita taruh yang paling kiri. Kita klik here when done. Coba kita save. Coba kita lihat, kita refresh. Nah, ini tadi yang bentuknya background, untuk image-nya bentuknya seperti ini, tergantung selera. Nah, di sini sudah tinggal 2 nih menu, logout, barang, atau mungkin nanti 3 jika levelnya level admin. Nah, di kolom selanjutnya itu berisi penjualan. Untuk barang masuknya kita cek kenapa belum masuk. Barang masuk. And row nomor 3. Oh iya, barang masuknya untuk level si sales dia tidak bisa mengakses. Misal kita login pakai admin, maka barang masuk ada di row yang kedua. Di sini ada menu edit muncul, lalu row yang keduanya berisi barang masuk dan penjualan. Jika kita menginginkan melompat ketika saya klik di sini, misalnya saya tambah tombol transaksi, jadi ketika transaksi saya nggak perlu menggeser, tapi langsung menuju ke sini, tampilan row yang selanjutnya. Caranya seperti apa? Berarti kita harus membuat slice, karena kita membuat tampilan pintasan yang menuju ke tampilan row yang ketiga. Tentu kita harus membuat slice dulu. Misal kita kasih nama transaksi,
ini adalah tabel beranda, lalu transaksinya kita ambil row number yaitu row number 3. Jadi kita ambil slice ini hanya isinya dari row number 3. Lalu tentu kita harus membuat UX-nya. Kita copy saja karena kan sama template-nya. Dengan ini tampilannya kan mau sama. Jadi ini kita matikan berarti ya. Ini kita buat fill saja. Inventory, lalu kita copy saja. Kita namain yang kedua ini dengan transaksi. Lalu kita ambil datanya dari yang kita slash jadi. Jadi ini isinya adalah row 3. Kita ref saja, ingat nama tabelnya transaksi. Lalu kita buat action. Actionnya berada di yang pertama. Nah, yang pertama kita namain transaksi. Tadi kita buat UX-nya adalah transaksi. Jika itu adalah default, artinya semua bisa mengakses, maka kita tidak perlu menaruh di sini, nggak perlu pengaturan karena kan kita nggak membutuhkan rumus slice yang in tadi. Jadi kayak setting sama transaksi akan selalu muncul, maka tidak perlu untuk kita slice, kecuali bahwasannya itu harus muncul hanya di row nomor 2. Lalu ini tidak kita pakai. Kita ganti misalnya oke. Kita coba save. Nah, sudah muncul tombol transaksi dan ketika kita klik dia akan menuju ke tampilan transaksi. Ini belum mau. Coba kita klik. Tampilannya masih tampilan beranda. Transaksi, kemudian UX transaksi ini transaksi slice-nya mungkin belum berhasil ya. Kita coba cek. Ini belum, rumusnya belum tersimpan. Row number sama dengan 3. Nah, ini seringnya seperti ini sekarang. Jadi
tidak langsung suggest-nya, tapi ya mungkin karena ini sangat penting jadi dikasih suggest sama si AppSheet-nya, tapi seringkali kita harus mengulang menulis rumusnya. Oke, sudah, seharusnya sudah berhasil. Kita klik transaksi. Nah, di sini sudah menu ke menu transaksi. Di sini juga kita bisa mengeditnya. Misalnya mau kita bedain gambarnya. Pengumuman juga bisa kita bedain. Ini misalnya ini instruksi cara pemakaian dan lain sebagainya. Sudah. Kita sudah punya pintasan menuju ke sub menu selanjutnya. Jika sub menunya banyak, ya tinggal ditaruh di row yang selanjutnya. Jadi selanjutnya ini berarti row 4, row 5, row 6, dan seterusnya. Sekian, terima kasih dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.